Makin licin kesini, apalagi tadi habis diguyur hujan. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Hati-hati. Mata tim Indonesiaku kali ini tertuju pada salah satu kecamatan terpencil di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kecamatan Simbuang. Perjalanan kami mulai dari kota Makale. Kami mulai meninggalkan keramaian kota. Tak berapa lama, kami masuk ke daerah pegunungan. Jalan yang kami lalui pun mulai menanjak. Jalan berbukit sepertinya menjadi jalur yang akan menemani kami hingga tujuan nanti. 1 jam perjalanan pertama, kami masih bisa menikmati jalan beraspal. Namun kini, kami harus menghadapi jalanan yang sebagian besar telah rusak. Batu dan lubang jalan membuat sepeda motor kami berjalan tidak stabil. Saya heran, pembangunan jalan Makale Simbuang yang dimulai sejak tahun 2011 lalu hingga kini belum juga selesai. Di sana-sini terlihat aspal dan beton tidak merata. Jalan tidak mulus memang membuat saya khawatir. Namun pemandangan alam yang asri menjadi selingan mata dan cemas saya. Pemandangan ke arah pegunungan yang terbentang luas di kanan dan kiri kami seperti pengganti lelah saya duduk di atas roda 2. Ini jalannya cukup buat kaki saya pegel, tapi ini sebenarnya udah mendingan karena cuacanya cukup mendukung untuk melakukan perjalanan hari ini. Kalau misalnya hujan, udah pasti ini jalannya berlumpur dan pasti lebih licin lagi. Dan tentunya pasti berbahaya karena ini di samping udah langsung jurang. Aduh, ini masih berapa jam lagi nih Bang kira-kira? 3 jam lagi ya, oke. Jalan di pinggir jurang seperti ini cukup membuat jantung saya berdebar-debar. Konsentrasi harus dijaga. Lengah sedikit saja, maka motor bisa oleng dan masuk ke dalam jurang. Perjalanan kami sepertinya harus terhenti. Hujan mulai menyiram jalur perjalanan kami. Ini hujannya tiba-tiba langsung deras, jadi kayak kita harus mundur dulu karena ini makin kesini ternyata jalannya makin parah. Yang tadi masih batuan, ini udah tanah semua sampai ke sana dan kita sampai Simbuang mungkin perjalanan masih 2 jam lagi. Jadi kita di sini harus mundur dulu kayaknya. Aduh. Sepertinya hujan tidak juga mereda. Sementara jalur ini tentu tak memiliki lampu penerang jalan. Medan terlalu berbahaya. Ini artinya perjalanan malam jauh lebih beresiko untuk kami lalui. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Demi ternyata hujannya justru semakin deras, cuman kayak kita harus tetap lanjutkan perjalanan karena takutnya keburu malam nanti sampai di Simbuang. Cuman ya jalannya licin, cuman mau nggak mau harus tetap dipaksain jalan karena kalau nggak kita bisa kemalaman nanti.
Belum lama motor melaju, salah satu motor yang kami tumpangi mengalami kempes ban. Sepertinya benturan roda saat melewati bebatuan terlalu kencang. Untungnya, para pengojek sudah tahu betul medan yang kami lewati ini. Peralatan motor pun tak ketinggalan. Setelah ban sudah aman dipompa, perjalanan kembali kami lanjutkan. Hujan deras mengakibatkan jalan berlumpur dan licin. Para pengojek ini harus pintar-pintar menghindari kubangan lumpur yang dalam. Saya hanya bisa berpegangan kuat dan berharap kami dan tim akan segera tiba di Simbuang. Tiba-tiba, salah satu motor kami tak bisa mengendalikan keseimbangan. Lumpur membuat motor tidak stabil dan akhirnya terjatuh. Beruntung, keduanya tidak terluka dan masih bisa berjalan. Nasib saya pun tak jauh beda dengan kawan kami yang terjatuh. Saya pun harus turun. Para pengojek lain akhirnya membantu kami mendorong motor supaya terlepas dari jebakan lumpur. Kini, kami tiba di jalur menanjak. Kami pun harus turun dari motor dan berjalan kaki. Kondisi jalan yang licin terlalu berbahaya untuk dilewati dengan menaiki motor. Kami tidak sendirian. Beberapa warga juga mengalami kendala yang sama. Lumpur yang tebal seakan mustahil untuk dilalui. Aduh, ini jalannya makin licin ke sini. Apalagi tadi habis diguyur hujan. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Hati-hati. Ya, jadi ini sebenarnya kalau dari Makale ke Simbuang itu jaraknya 80 km. Kalau jalannya bagus harusnya bisa 2 jam. Tapi ini kita sudah hampir 6 jam belum nyampe-nyampe karena emang jalannya luar biasa parah. Aduh. Tarifnya ojek dari Makale hingga ke Simbuang sebesar Rp300.000. Pastilah tidak murah. Namun merasakan sendiri sulitnya medan dari Makale hingga ke Simbuang ini menjadikan saya paham mengapa ongkos ojek motor ke Simbuang cukup mahal. Tak semua orang berani melewati medan berbahaya ini. Hujan masih terus turun. Namun dari jauh saya mulai melihat perkampungan warga. Dan akhirnya kami pun tiba di Kecamatan Simbuang. Beruntung kami sampai sebelum hari menjadi gelap. Akhirnya kami bisa beristirahat. Kecamatan Simbuang terdiri dari 1 kelurahan dan 5 desa. Jumlah penduduknya sekitar 7.000 orang. Meskipun masih masuk dalam Kabupaten Tanah Toraja, lokasinya sangat terpencil, membuat saya seolah berada di wilayah lain. Jangan bayangkan toko atau pasar. Di sini tidak ada. Yang ada hanyalah rumah-rumah tradisional di tengah hamparan pegunungan. Meski hidup terpencil, daerah ini diberkahi keindahan alam yang begitu luar biasa. Jalan adalah problem utama warga di Simbuang. Infrastruktur yang memprihatinkan ini membuat warga susah memajukan ekonomi desa mereka. Saat proses pembangunan jalan dimulai, tidak hanya kaum pria, sejumlah ibu-ibu desa pun turut serta. Mereka bertugas mengumpulkan batu dari tebing gunung. Sepanjang hari, mereka memecah batu berukuran besar menjadi bagian-bagian kecil. Batu-batu ini nantinya akan digunakan sebagai campuran pasir dan semen. Sebagian besar dari ibu-ibu ini biasanya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Proyek pembangunan jalan ini mereka jadikan kesempatan untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Sebelumnya Ibu kerja apa biasanya? Jadi rumah urus anak. Urus anak saja? Iya. Tidak ada yang lain kah? Di kebun. Berkebun Iya. biasanya. Terus ini selama jalan dibangun jadinya kerja di sini. Iya. Berapa Ibu biasanya di upahnya?
belum digaji. Belum digaji? Iya. Sudah berapa lama? 2 minggu ini belum digaji? Belum. Dari awal itu dijanjikannya dikasih berapa per hari? 60 per hari. 60.000. Cuman ini belum ada ya? Belum ada. Tentu pekerjaan keras ini tidak mudah dikerjakan, terlebih oleh para ibu. Namun, keinginan warga Simbuang untuk segera menikmati jalan bagus di kampung mereka membuat mereka ikut serta dalam pembangunannya.